Sorry ass DJ. Agenda audiensi antara Ormas WGAB atau Wadah Generasi Anak Bangsa dan GBR Gerakan Bangsa Reformasi bersama Komisi 2 DPRD Garut hari Senin tanggal 6 Juli 2020 akhirnya terlaksana. Audiensi yang membahas persoalan dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan jalan poros tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu Banjarwangi Kabupaten Garut, terbuka informasi yang bertabrakan antara keterangan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Garut dengan fakta yang dialami anggota Komisi 2 DPRD Garut. Anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dedi Suryadi, yang diamini anggota lainnya mendapatkan penolakan dari masyarakat ketika mereka datang ke Garut Selatan. Komisi 2 DPRD Garut pun menilai pembangunan jalan poros tengah lebih berdampak negatif daripada positifnya. Komisi 2 membantah keterangan Bapeda Kabupaten Garut yang menyebutkan bahwa pembangunan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Komisi 2 DPRD Garut mengapresiasi tuntutan organisasi WGAB dan GBR, serta menyepakati bahwa pembangunan jalan poros tengah untuk dihentikan. Sementara itu, pihak GBR dan WGAB mengaku kecewa dengan cara kerja Pemkab Garut dan akan segera membawa kasus tersebut ke Polda Jabar. Pembangunan jalan Desa Sukamurni Cilawu, Desa Bangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Cialile, Desa Mekadaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, atau lebih ini disebut jalan poros tengah ya Pak ya. Ini menurut pandangan kami tidak sesuai dengan pasal 10 ayat 4 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut tahun 2011-2031. Nah, mungkin dasar-dasar hukumnya pasal 27 Undang-Undang 145, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 73, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 dan lain sebagainya. Fakta dan data pembangunan desa Sukamurni Kecamatan Cilawu, Desa Bangunjaya Kecamatan Banjarwangi, Cialile Desa Mekadaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, kami menemukan fakta-fakta dan data sebagai berikut. Pembangunan jalan tersebut tidak termasuk dalam jenis jalan desa atau jalan poros desa karena jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Banjarwangi serta Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Secara teknis dan volume termasuk jalan kabupaten. Nah, sebagaimana jaringan jalan kabupaten sebagai berikut. 1. Lingkar Pasar Cibatu, bypass Garut Cibatu, Karangpawitan, Lingkar Cipanas, Situ Cangkuang, Lingkar Pasar Wanaraja, Kadungorang Leres, Lingkar Kota Balubur Limbangan Maongkong, 12 Banjur Resmi Bagedit, Subterminal Cibatu, Balubur Limbangan Pasir Waru, Malangbong, Baru 2 Karangtengah Talaga Bodas, Uruk Nangoh Cikedokan, Karangtengah Caringin, Cinta Karahabodas, Darajat Kamojang, Samarang kawasan strategis provinsi KSP Darajat ya, Cisongket Cibalong, Sanding Sukapadang Samarang dan Sanding Cimalaga. Ini hanya ada 22 item ruas jalan yang tertuang dalam Perda nomor 6. Tidak ada desa pembangunan desa Sukamurni Banjarwangi Cialile. Ini bagaimana? Ini permasalahannya ya. Nah, dari 22 rencana jalan tersebut tidak tercantum rencana pembangunan jalan Sukamurni Kecamatan Cilawu, Desa Banjarwangi, Cialile. Ya. Dan dalam lampirannya juga tidak ada, Pak. Nah, mungkin statement dari kami kita bahas di wilayah itu dulu, Ini bagaimana? Oh, ini mungkin bapak-bapak ya
Jadi bagaimana mungkin bapak-bapak selaku terutama wakil kami, wakil rakyat selaku pembuat perda ya, di mana Bapak Bupati sebagai kepala eksekutif sebagai menyetujui ini kok ini dilanggar produknya sendiri, ini gimana wibawa hukum, gimana wibawa rakyat. Tolong Pak, kepada para wakil rakyat, inilah wibawa rakyat. Maka melalui media forum ini kami menyampaikan kepada wakil kami, wakil rakyat, tolong jaga wibawa hukum, jangan terlena, gitu kan. Terus kepada para SKPD ini, kalian itu maaf ya, ini baca nggak aturan, atau kalian ada perintah, kalau perintah dari siapa? Yang penting kalian itu baca aturan. Saya yakin bapak-bapak ini berlatar belakang akademis Pak, berlatar belakang akademis yang bergengsi juga. Tetapi menurut pandangan kami itu, karena ijazah itu menandakan sekolah, pernah belajar, punya ijazah, tidak berarti cerdas. Menurut pandangan kami, tidak berarti cerdas. Kalian mau yang pendidikan di mana, belum tentu cerdas. Contohnya, ini jelas kan, aturannya ada. Apalagi dari PUPR itu kan tata ruangnya dari PUPR. Ini kenapa tidak kepala dinas yang hadir? Biar tahu. Para kepala dinasnya ini harus tahu, karena dia itu bisa mengambil kebijakan. Kalaupun sekarang itu dihentikan, saya selaku rakyat, selaku warga negara tidak mau itu dihentikan sementara. Artinya ada kemungkinan ini akan dilanjutkan. Saya tidak peduli menurut isu ada tanah pejabat, ada tanah siapa, peduli lah. Dan menang meliku tweet nah gitu kan ya. Rek aya antam, rek naon, kita terpaduli saya. Tapi yang saya pedulikan selaku warga negara adalah penegakan hukum. Karena tiap datang saya ke SKP dia selalu prosedural ya. Dari mulai kudu kuku maklengen karena COVID gitu kan ya. Tapi kan kudu prosedural. Inti daripada prosedural apa? Penegakan Pak. Penegakan hukum yang benar. Ini tidak jauh seperti masalah buper, bumi perkemahan. Ini jangan sampai terulang kembali. Mohon kami kepada kawan-kawan dari DLHKP ini, saya juga minta sejauh mana langkah-langkah Anda dalam melaksanakan proyek tersebut, terutama dari PUPR juga. Mungkin dari kami cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebetulnya ini melalui proses dari bawah. Jadi ini juga bagian dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan tertuang di dalam dokumen RPTK-nya kecamatan. Karena ini adalah salah satu usulan yang disampaikan di dalam Musrenbang kecamatan. Saya dari Bapeda menyampaikan konteks perencanaan pembangunan daerah. Jadi di dalam perencanaan pembangunan daerah memang ini menjadi salah satu usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Musrenbang. Kecamatan mana? Di Banjarwangi ada, di Cilawu juga ada. Ini dua-duanya masuk di dalam dokumen usulan di Musrenbang tahun 2019. Dari hasil usulan ini kami olah menjadi dokumen RKPD, sehingga menjadi salah satu prioritas di dalam dokumen RKPD kami.
tentu saja kita tahu bahwa di dalam SKPD itu merupakan gabungan dari Renja SKPD yang secara teknis memang itu sudah menjadi bagian dari proses Renja SKPD. Bapeda sebagai perencanaan pembangunan daerah memang kewenangannya saat ini hanya sampai pada penyusunan RKPD, dan itu prosesnya sudah masuk mulai dari proses musrenbang, penelaahan dan sebagainya, dan ini sudah masuk menjadi bagian dari RKPD. Sekira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam dokumen RKPD-nya memang itu sudah menjadi bagian dari dokumen RKPD. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terkejut ya kalau tadi dari berbeda pernyataan seperti itu. Sebenarnya begini, sebelum ini saya sampaikan bahwa Komisi 2 itu sudah menyampaikan nota lalu Banyarwangi itu ya harus disesuaikan dulu dengan ya, tadi kebetulan kami juga agak sedikit kurang mempelajari RUTR kemarin barangkali, apalagi kalau dikumpulkan dengan ada perda seperti itu. Kalian, saya agak terkejut kalau memang ini katanya masuk di RKPD Banyarwangi ya, usaha musrenbang. Sebab pada saat kami musrenbang ke Banyarwangi, ini dengan Pak Irwan dan kebetulan kami dari Dapil sana, dari Dapil 4, itu terjadi penolakan justru. Ya, aneh gitu. Kami musrenbang 2020 itu menyatakan bahwa mereka keberatan untuk pembangunan poros jalan Cilawu Banyarwangi karena mereka sangat khawatir sekali bisa terjadi banjir di situ. Apalagi kalau setelah kami melihat bahwa amdanya belum ada, kemarin baru dibicarakan amdanya juga, saya sempat baca di koran sedikit, menggunakan amdanya begini, ada positifnya begini, negatifnya begini. Tapi tidak diukur begitu, lebih besar mana dampak negatifnya atau manfaatnya, tidak ada ukurannya di situ. Hanya diumumkan, ini sedang dikaji AMDAL, keuntungannya ini, negatifnya ini. Tapi tidak dijelaskan mana yang lebih menguntungkan, mana dari sisi manfaat apa dari sisi kerugian, dari sisi madarat. Padahal kita secara kasat mata saja, ya, dengan pelanggaran lingkungan itu, kita merasakan banjir Cimanuk kemarin tahun 2016 belum selesai. Daerah Cikajang itu sudah mulai banjir Pak. Pesantren itu, ya Pandai dan sebagainya, itu banyak sekali kejadian. Jadi saya agak aneh gitu. Kalau dari DPRD sikapnya udah jelas ya, tutup. Gitu. Jalan itu. Kami juga sebetulnya ya biasa kalau perencanaan itu ada politis, ada teknokratis ya. Tapi bupati kita ini kan hobinya teknokratis begitu. Ya, saya sudah minta penjelasan ke PUPR beberapa kali, saya minta penjelasan teknokratisnya. Nah, kalau teknokratis itu terukur begitu loh. Misalnya ya, dalam lintas hariannya, kalau itu jadi jalan kabupaten ya kan Pak? Kalau mau di jalan kabupaten, berapa sih kepadatan jalannya dan sebagainya, aktivitasnya apa, mau barang keluar masuknya apa dan sebagainya. Kalau teknokratis harus dibuktikan, angka-angkanya harus ada. Ini kan nggak ada. Jadi kalau memang ini hanya politis ya, saya kira kami juga. Kalau sepintas pada jalan dia menguntungkan jalan sepintas Pak. Tetapi kajilah lebih mendalam. Kalau memang benar ini akan dikaji secara teknokratis, keluarkan kajian teknokratisnya. Jangan ngomong teknokratis tapi nggak ada buktinya. Teknokratisnya nggak ada. Saya tidak melihat harus barang keluar, harus barang masuk, harus orang keluar, harus orang masuk. Ya, mohon maaf ya, karena sama-sama saya juga dari orang perencanaan wilayah. Jadi ngerti persis lah kalau misalnya analisa teknokratis harus dibuat. Kecuali kalau memang alasannya politis. Tetapi kalau politis juga ini sudah terbantahkan karena di perdanya tidak tercantum jalan itu. Kita sudah membuat keputusan politis sebelum itu bahwa poros itu tidak termasuk jalannya. Kita konsen saja pada yang sudah dibuat peraturan. Saya kira Pak pimpinan dari DPRD saya kira sudah cukup jelas. Tutup begitu. Saya kira apapun itu kami meminta tutup aja gitu. Demikian Pak dari DPRD.